Jadi satu ketika ada orang meninggal. Pas di situ ada pengembara, traveler, musafir yang lewat terus ketemu Nasruddin. Karena ada rombongan jenazah, dia tanya, Pak, itu yang meninggal siapa? Nasruddin jawab, tidak tahu ya, kelihatannya yang di dalam keranda itu yang meninggal. Nah, ya, itu kan lucu. Ya yang jelas rahasianya yang pertama, ya Nasruddin jujur. Ya dia taunya itu, tidak tahu detailnya. Ada lagi yang lebih dalam sebenarnya. Apa rahasia yang lebih dalam? Kalau orang sudah meninggal, identitas dan status saat ia hidup tidak penting lagi. Apakah itu yang meninggal Pak Lurah, apa Pak RT, Pak RW, apakah yang meninggal Presiden, tidak penting lagi. Statusnya sudah sama sekarang, jenazah. Ada yang lebih dalam lagi, yang ketiga. Itu tadi kan dia musafir, bukan orang situ. Meskipun Nasruddin ngomong yang meninggal Abdullah, yang meninggal Nasruddin, yang meninggal siapapun, dia ya tidak kenal, wong dia bukan orang situ. Jadi pertanyaannya sudah salah. Apa untungnya dia tahu wong dia bukan orang situ? Jadi pertanyaan yang salah, ya jawabannya jadinya salah. Nah ini yang paling banyak diceritakan tentang tetangganya yang mau pinjem keledai. Jadi satu ketika tetangganya mau pinjem keledai ke Nasruddin. Terus Nasruddin bilang, wah keledainya ndak ada, baru dipinjem orang lain. Tiba-tiba keledainya meringkik, bunyi. Tetangganya, kamu bohong lah, itu bunyinya keledaimu. Loh, kamu itu percaya keledai apa percaya saya? Loh, aku ini kan kiaimu kan, basa kasare ngono. Aku ini kan mulahmu, kok kamu malah percaya sama keledai? Itu sindiran luar biasa tentang kebenaran. Kebenaranmu itu kebenaran kenyataan atau kebenaran hanya ikut? Loh, yang tadi keledai ngeringkik itu kan jelas kenyataan, fakta keledainya ada. Meskipun mulahnya bilang tidak ada. Tapi kebanyakan orang lebih percaya sama mullah ini. Kenapa? Karena mullahku, kiaiku. Jadi kalau sudah jelas terbang, ya itu burung dan pasti bukan kambing. Tapi kalau ustadzmu bilang ini adalah kambing, kan kamu terus biasanya melu, ya berarti yang benar adalah kambing. Padahal itu sudah jelas terbang. Dan itu yang sering terjadi hari ini. Jadi kita tertipu oleh patron-patron. Loh, untuk hal-hal yang kamu belum tahu, ya kamu boleh percaya pada otoritas. Tapi kalau kamu sendiri sudah tahu fakta kebenarannya, ya jangan ikut. Kalau kamu sakit, kamu ke dokter. Dokter bilang apa, ya kamu manut saja, wong kamu tidak tahu ilmunya. Tapi kalau kamu pas tahu ilmunya dan dokternya salah, ya tidak apa-apa, kamu bantah dokternya. Cara berpikir ini di tengah masyarakat tidak populer. Begitu ada orang bantah dokter, terus dianggap mesti yang bantah itu ngeyel. Loh, siapa ngerti yang bantah ini memang ngerti ilmunya, tahu faktanya, ngerti jelas dia keledainya, wong ada bunyinya. Meskipun dokternya bilang tidak ada. Nah, itu hikmah dalam dari cerita anekdotnya Nasruddin. Jadi jangan tertipu oleh otoritas. Untuk hal-hal yang kamu tidak pahami ya. Makanya agama melarang taklid buta. Taklid buta itu tidak ngerti siapa yang kamu takliti, tidak lihat konteks, porsi dan proporsinya. Dalam agama tidak boleh. Kalau kamu punya kemampuan mengakses dalil, akseslah dalil. Tapi kalau kamu tidak mampu, jangan gaya ngomong dalil. Kan itu porsi dan proporsi yang tepat.
Jadi satu ketika Nasruddin ini pinjam periuk sama tetangganya. Saat dia pinjam pertama dikembalikan, dikasih bonus panci sama Nasruddin. Tetangganya heran, loh kok ada pancinya ini, gimana Nasruddin? Alhamdulillah periukmu beranak. Tetangganya meskipun nggak masuk akal, diterima aja, lumayan dapat panci. Tapi besoknya pinjam periuk lagi Nasruddin, sama tetangganya dipinjemi lagi. Mungkin bayangannya lumayan nanti dapat bonus beranak lagi kan, lumayan. Tapi berapa hari ditunggu tidak dikembalikan. Ditagih ke rumahnya, Nasruddin, periuknya yang kamu pinjam mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Periukmu meninggal. Wow, marah tetangganya. Mana mungkin ada periuk yang meninggal? Loh, kalau bisa beranak kan bisa meninggal. Ya. Jadi ini sindiran bagi kita yang luar biasa. Kita itu biasanya hidup kita diatur oleh suka dan tidak suka, bukan oleh kebenaran-kebenaran yang kita yakini. Tetangganya Nasruddin tadi yakin benar bahwa tidak mungkin periuk itu bisa beranak. Tapi karena dia untung dari situ, diam aja dia. Begitu dapat yang rugi, dia baru teriak. Hidup kita sering begitu. Kadang-kadang salah-salah dikit tidak apa-apa, dosa-dosa dikit tidak apa-apa, yang penting untung. Bikin cerita-cerita palsu, berita-berita palsu tidak apa-apa, yang penting menang. Kecuali kalau aku yang dirugikan, baru aku teriak. Itu pelajaran pertama dari cerita periuk beranak itu. Dan kita sering ada di sini. Wong kamu sudah ngerti itu ndak boleh, itu curang, itu dosa, ndak apa-apa Pak, yang penting nanti saya dapat untung, yang penting nilaiku tinggi, yang penting orang terkesan. Itu nyari keuntungan. Yang kedua, peran akal. Akalmu itu biasanya datangnya belakangan untuk menjustifikasi kepentinganmu. Akalmu mengiyakan meskipun nggak masuk sebenarnya kok ada periuk yang beranak, tapi kemudian dia menyangkal ketika periuknya bisa meninggal. Padahal secara logis harusnya bisa beranak, bisa meninggal. Tapi kamu beda pandangan, kenapa? Karena beda kepentingan.